Harganya berapa? Harganya itu dari 70.000 sampai 150.000 guys. Nah seperti itu untuk tembaganya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agwas Aryadi di channel YouTube Agwas Aryadi. Kita membahas tentang dunia bisnis. Jadi bisnis apa aja kita bahas ya guys ya. Yang penting itu menghasilkan. Nah, jadi di sini ada yang lebih menghasilkan dan sangat-sangat menghasilkan ya kawan-kawan ya. Selain bisnis di luaran sana, tetapi ini bisnis ini sangat orang-orang nggak diketahui ya. Mungkin kata orang kecil penghasilan dari bisnis ini, seperti itu. Mau tahu bisnis apa? Inilah bisnisnya, yaitu bisnis rongsokan ya kawan-kawan ya. Nah bisnis rongsokan ini ternyata di dalamnya kalau misalkan kita pahami lagi, kalau kita cari tahu lagi, ternyata bisnis rongsokan ini ada yang namanya yang lebih mahalnya berarti. Jadi kalau misalkan kita sortirin, yang ada juga orang-orang yang nggak tahu, nggak paham tentang rongsokan ya. Jadi misalkan kardus sekian, botol oli sekian, seperti itu dan lain sebagainya. Yang mereka tahu yaitu dicampur-campur aja, kayak misalkan besi ya kan, dicampur ke sini, dicampur ke situ. Tapi padahal bisnis rongsokan ini kalau misalkan udah sampai ke gudangnya itu disortir lagi. Kayak misalkan besi ya ke besi misalkan ya kan, kayak misalkan kardus ya ke kardus, seperti itu. Dan itu juga pabriknya berbeda-beda loh kawan. Nah seperti itu. Tetapi di rongsokan ini saya akan mereview ya kawan-kawan ya, barang-barang apa aja yang apa namanya itu yang mahal, yang mana yang murah, seperti itu. Nah inilah videonya. Nah inilah kawan-kawan bisnis rongsokan ya, yang dimana rongsokan ini banyak banget sasaran. Selain kita menjualkan barang, kita juga mendapatkan apa namanya itu barang-barang yang layak untuk kita jualkan lagi, kayak gini ya. Nah seperti ini kan untuk sasaran kita perharian, yang kayak gini aja bisa kita jual harganya 25.000 untuk satu kayak gini ya. Nah itu untuk tebeng motor atau misalkan bodi motor. Nah ini kardusnya ya, ini kardusnya. Yang ini khusus atom atau plastik. Nah ini ya, ini nanti akan kita sortirin, nanti kita buat lagi videonya, yang mana-mana yang mahal, yang mana-mana yang harus kita pisahkan. Ini kaleng, dia khusus kaleng ya, ini kaleng. Dan kita nanti akan buatkan video agar yang ingin bisnis rongsokan juga bisa gitu kan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen ya guys, agar tidak ketinggalan informasi tentang dunia bisnis di channel Agwas Aryadi. Nah ini rongsok ya, kayak gini rongsok. Nanti kapan-kapan bakalan kita jelaskan rongsok itu yang mana gitu kan. Dan ini yang besi, ini besi padat, ini besi campur ya, jadi besi padat sama besi kopong. Nah dan ini alma ya, ini alma mesin namanya, jadi atau disebut kalau di rongsokan itu alma tebalan. Nah ini tebal dia, jadi kalau di rongsokan dinamakan alma tebalan. Kalau yang kayak gini ini kan apa namanya, ini alma masuk alma siku. Nah seperti ini pelek sepeda, ini masuk alma siku. Nah yang seperti ini
sama. Ini bumper mobil tapi yang Alma. Nah, bumper bagian depan dia masuk Alma tebalan atau Alma salah, Alma siku. Nah, yang ini Alma campur, apa namanya, Alma gabruk kalau dirongsokkan. Jadi Alma gabruk itu seperti ini. Nah, seperti ini yang ada besinya, jadi Alma gabruk namanya, jadi nggak dibersihkan. Itu beda lagi harganya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang harga-harga Alma dan lain sebagainya. Nah, ini Alma ketel ya, beda lagi harganya juga. Nah, seperti ini khusus aki juga laku ya guys. Nah, ini Alma panci, pasti tahu untuk semuanya Alma panci gimana. Jadi Alma itu dia itu nggak nempel di besi berani. Nah, kalau misalkan dia nempel di besi berani itu berarti bukan Alma. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini kan nggak nempel ini di besi berani, seperti itu. Jadi kalau untuk Alma itu nggak nempel dia. Kalau misalkan dia nempel berarti besi, bukan Alma atau bukan kuningan. Mungkin kalau untuk kuningan nanti bakalan saya jelaskan ya. Tapi yang ada yang sangat mahal dibandingkan yang lainnya gitu kan, yaitu yang pertama kuningan, yang kedua itu tembaga. Nanti akan saya jelaskan emasnya di dirongsokkan seperti itu. Nah, yang ini kayak seperti ini kan. Nah, ini sasarannya yang perharian. Dan seperti ini. Ini kita misalkan belinya kiloannya itu kan 500 rupiah ya kawan-kawannya. Bisa kita jual harga 25.000 satunya, atau misalnya 30.000, itu tergantung dari kitanya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dirongsokkan tuh kadang kita dapatnya ori gitu kan. Nah, seperti bisa kita jualkan di atas 30.000. Kayak tangki ini kan, tangki king itu dicari orang tuh. Nah, itu bisa kita jual 100.000 atau 80.000 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, itu kan. Untuk yang lebih mahalnya yaitu ini guys. Ini yang namanya tembaga. Nah, ini namanya tembaga ya. Tuh. Tembaga itu jadi di luarnya itu kuning ya. Di dalamnya juga kuning atau kemerah-merahan seperti itu. Ini kan kemerah-merahan. Nah, itu adalah tembaga ya. Jadi harganya berapa? Harganya itu dari 70.000 sampai 150.000 guys. Nah, seperti itu untuk tembaganya. Nah, kalau yang untuk yang lainnya ini paling untungnya 1.000-2.000 ya. Nah, seperti kardus ini kan 1.000-2.000, tapi dikalikan banyak. Seperti rongsok gitu kan, seperti besi dan lain sebagainya gitu kan. Untuk yang Alma nanti saya akan jelaskan berapa harganya ya. Kita beli keeceran berapa seperti itu ya. Nah, jadi di rongsokan itu sangat banyak sekali ya seserannya. Selain kita mendapatkan keuntungan dari hasil kita langsung berjualan dari barang-barang bekas kayak gini, ada juga seserannya seperti itu. Nah, itulah review tentang rongsokan ya guys. Sebelumnya jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia bisnis di channel Agus Aryadi. Nah, itulah videonya tadi ya kawan-kawannya, yang mana ternyata ada bisnis rongsokan ini banyak macam-macamnya. Kayak misalkan kayak plastik ya tadi ya, sudah itu aki ya kan. Nah, sudah itu besi, alma dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan ada sampingannya ya kawan-kawannya, bukan hanya kita beli sudah itu lalu kita jual lagi, enggak seperti itu, tetapi ada sampingannya seperti misalkan yang tadi yang bodi motor itu kan.
Nah, itu bisa kita bersihin lagi lalu kita jual. Ya kan, kita belinya misalkan harganya itu 500 ya sekilonya, seperti itu untuk plastik. Ya kan, dimana-mana belinya sekilo itu ya. Sekilo itu 500 rupiah seperti itu. Tetapi ketika sudah sampai ke gudang atau misalkan sudah sampai ke penyortir barang atau misalkan ke rumah si pemilik rongsokan seperti itu bakalan disortir lagi. Yang mana yang bagus kita gantungin lagi seperti itu. Jadi enaknya di rongsokan itu ya seperti ini ya. Jadi bisa kita jual kembali, kita bersihin misalkan. Nah, kita bersihkan lagi, kita jual kembali. Karena apa? Karena di rongsokan ini orang nggak tahu seperti itu. Ada yang namanya itu kayak bodi motor kan. Nah, misalkan di toko itu lebih mahal seperti itu. Nah, sedangkan di rongsokan ini memang dia murah. Nah, kan murah tapi asli seperti itu. Dan bahkan di rongsokan ini yang tadi ya, yang tembaga tadi itu sangat luar biasa. Nah, jadi disitulah apa namanya itu yang membuat mewah seperti itu ya, yang membuat sangat luar biasa gitu kan, apa namanya itu penjualan seperti itu. Makanya disebut yang namanya rongsokan. Wah, katanya rongsokan ini apa namanya nggak mendapatkan uang, itu salah ya kan. Jadi malah rongsokan ini untuk mendapatkan duit 50.000 itu sangat mudah sekali seperti itu. Kenapa sangat mudah sekali? Kita membeli barang bekas itu memang murah, tetapi ketika kita sortir lagi kawan-kawan, itu malah kita jual lagi itu malah mahal seperti itu. Jadi itu enaknya di rongsokan. Bagi yang ingin berminat di rongsokan seperti itu, silahkan ya kan, silahkan belajar ya kan, nggak apa-apa. Jangan kita mengenal yang namanya gengsi. Kalau kita gengsi nggak bakalan makan, benar nggak? Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Apa aja selagi kita hidup ya kita kerjakan, selagi itu benar, selagi itu misalkan itu halal seperti itu. Nah, kita maling enggak seperti itu. Jadi kita membeli barang-barang bekas itu kita apa namanya, kita sortir lagi, kita jual kembali. Bahkan yang kita sortir ini, yang apa nama barang bekas ini tadi seperti itu akan menjadi apa barang yang kita perlu, yang kita gunakan sehari-hari loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan pernah gengsi, jangan pernah malu seperti itu, kerjakan selagi itu hal positif kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu aja penjelasan saya seperti itu. Jadi untuk kita memulai itu awal, untuk memulai rongsokan itu modalnya kecil kok. Misalkan kita punya uang 200.000, itu bisa kita memulai di bisnis rongsokan. Kalau di bisnis rongsokan itu nggak ada resikonya. Mungkin resikonya itu turun naiknya harga seperti itu. Tetapi kalau untuk dia ketika kita belinya apa namanya beratnya 5 kilo, ya tetap dia 5 kilo, bahkan dia bertambah. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya itu beratnya ini menyusut, itu nggak ada sama sekali. Bahkan dia malahan bertambah seperti itu. Jadi nggak ada namanya resikonya. Jadi yang ingin apa namanya memulai bisnis rongsokan ya silahkan seperti itu, kembali lagi ke kalian. Nah, jadi itu saja yang bisa saya apa namanya bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan perkataan atau perbuatan, saya minta maaf. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen. Dan terima kasih untuk subscribe-nya ya kawan-kawan ya. Dan jangan lupa terus tonton channel ini. Insya Allah kita akan membuat channel-channel yang lebih menarik lagi tentang dunia bisnis ini ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih.